Saat ini, London berdiri sebagai kota metropolitan yang ramai, dan dikenal karena landmark ikoniknya, budaya yang semarak, serta fasilitas modern. Namun, bagaimana jika kita kembali ke musim panas tahun 1858? Bayangkan London yang tidak terlalu berbeda, namun dilanda krisis dengan skala yang tak terbayangkan. Krisis yang dikenal sebagai bau busuk hebat. Kota itu penuh sesak, saluran airnya tercemar parah. Sungai Thames, yang dulunya simbol kemakmuran London, telah menjadi kubangan limbah cair dan limbah industri. Bau busuknya tak tertahankan, jalanan dipenuhi kotoran dan penyakit yang mengintai di setiap sudut. Antara tahun 1800 dan 1850, penduduk London meningkat 2 kali lipat. Pada saat Great Sting, dengan Ratu Victoria di tahta, London memiliki populasi lebih dari 2,5 juta orang, menjadikannya kota terbesar di dunia. Lebih banyak orang, sama dengan lebih banyak limbah, dan London tidak siap. Pada tahun 1850-an, limbah dari semua jenis berakhir di Sungai Thames. Ada kotoran manusia dan air seni, hewan mati, makanan yang dibuang, limbah industri dari pabrik tepi sungai, dan mayat siapapun yang tenggelam. Di jalanan, kotoran juga jatuh dari gerobak kuda. Pada tahun 1858, suhu mencapai 30 derajat dan tetap tinggi selama beberapa minggu. Sungai mengering lebih rendah dari biasanya, meninggalkan air limbah di tepi sungai. Kotoran dipanggang di terik matahari, dari musim panas yang tidak biasa, bau itu lebih buruk dari sebelumnya. Seperti apa baunya? Membuat mual tentu saja. Secara harfiah orang-orang dilaporkan muntah jika mereka berada terlalu dekat dengan Sungai Thames. Lebih buruk dari bau, limbah yang membusuk juga menyebarkan penyakit. Pada saat itu, orang tidak berpikir penyakit menyebar melalui air. Warga London masih menggunakan air Sungai Thames yang kotor untuk minum dan mencuci tangan. Selama musim panas Great Sting, kolera dan tifus menyebar dengan cepat. Orang-orang menyalahkan bau itu sendiri, yang mereka menyebutnya miasma. Ratu Victoria dan Pangeran Albert mencoba untuk melakukan pelayaran kesenangan di Sungai Thames, tetapi kembali dalam beberapa menit karena bau sangat mengerikan. Ilmuwan Michael Faraday menggambarkan situasi dalam sebuah surat kepada The Times pada bulan Juli 1855. Ia terkejut dengan keadaan Sungai Thames. Ia melemparkan potongan kertas putih ke sungai untuk menguji tingkat opacitasnya. Kesimpulannya adalah bahwa, di dekat jembatan-jembatan kotoran bergulir menjadi gompalan yang begitu padat, sehingga mereka terlihat di permukaan, bahkan dalam air. Selama berabad-abad, London bergantung pada pembuangan limbah lokal yang tidak konsisten, termasuk pengumpul kotoran pada malam hari yang mengosongkan septic tank. Sungai-sungai kecil seperti Fleet dan Tyburn, yang mengalir ke Thames, adalah tempat umum untuk mengosongkan isi pot kamar. Charles Dickens menggambarkan situasi Sungai Thames dalam novel Little Dorrit tahun 1850-an. Melalui jantung kota, saluran pembuangan yang mematikan surut dan mengalir di tempat sungai Sega. Penggunaan toilet flush yang semakin populer membuat keadaan lebih buruk, membiarkan keluarga kaya mengirim kotoran mereka langsung ke sungai. Pada bulan Juni, bau dari sungai telah menjadi begitu buruk sehingga pekerjaan di parlemen terpengaruh. Dan tirai di sisi sungai bangunan direndam dalam klorida kapur untuk mengatasi bau, tapi langkah tersebut tidak berhasil. Pada puncak bau, 200-250 ton panjang, ukuran British, kapur, digunakan di dekat mulut selokan yang dibuang ke Thames, dan para laki-laki dipekerjakan untuk menyebarkan kapur ke tepi sungai Thames pada pasang surut. Biayanya mencapai 1.500 pound per minggu. Dewan Pekerjaan Metropolitan telah ingin memperbaiki selokan London selama bertahun-tahun, tapi tidak memiliki uang. Ketika akhirnya mendapat dana, Dewan Pekerjaan Metropolitan menyewa Joseph Bazalgette untuk mengatasi masalah ini. Rencana Bazalgette adalah membangun 1.100 mil atau 1.800 km saluran pembuangan jalanan tambahan, untuk mengumpulkan limbah dan air hujan, yang akan menghubungkan sejauh 82 mil atau 132 km ke saluran pembuangan utama yang saling terhubung. Pekerjaan tersebut dilakukan antara tahun 1859 dan 1865. 400 desainer bekerja pada rencana rinci denah dan potongan bagian untuk fase pertama proses pembangunan tersebut. Proyek Bazalgette akhirnya selesai pada tahun 1875. Sanitasi tersebut telah digunakan di ibu kota selama berabad-abad sejak saat itu. Tetapi populasi London abad ke-21 akhirnya layak mendapatkan peningkatan.